Oke, sekarang kita masuk bab 3 ya, paradigma dalam filsafat matematika. Nah, sebenarnya paradigmanya sendiri itu adalah konsep yang penting di filsafat sama sains. Kita pelajarinya, ini semuanya matematika kan, bukan ada pendidikan matematika. Karena saya ngambil contohnya semuanya matematika. Matematika semua kan ini ya? Iya, Ibu, matematika semua. Oke, kalau kayak gitu. Jadi paradigmanya sekarang secara ilmu matematika ya. Saya nggak gabungkan dengan perkembangan pendidikan ilmu matematika. Jadi saya fokuskan paradigma di ilmu matematikanya. Jadi ilmu matematikanya sendiri dalam sejarahnya itu udah pernah belajar geometri kan ya? Ada belajar geometri Euclid, ada geometri non Euclid gitu kan? Nah, perkembangan itu memunculkan paradigma. Kan tadi kita udah tahu kan namanya paradigma itu sesuatu yang penting di dalam filsafat dan sains yang konsepnya adalah secara matematika. Nah, perkembangannya itu contohnya adalah di dalam geometri Euclidnya sendiri adalah bagaimana satu-satunya cara yang benar untuk memahami ruang dan bentuk. Sedangkan yang namanya geometri yang dikembangkan oleh postulat-postulat Euclid yang kita pernah belajar kemarin-kemarin yang Aristoteles, terus apalagi Parmenides gitu kan ya. Nah, ini sendiri mulai terkenal di abad tahun ke-19 itu dengan munculnya inovasi terbaru seorang matematikawan yaitu namanya Carl Friedrich Gauss, Nikolai Lobachevsky sama Jonas Boolay. Jadi dia mengembangkan apa yang kemudian dikenal dengan geometri non-Euclid. Jadi mempelajari sesuatu yang tidak hanya ruang dan bentuk. Jadi matematika itu nggak hanya ada di ruang sama bentuk aja, tapi yang abstrak. Contohnya apa? Ada ya di aljabar ya, contoh-contohnya. Makanya dia memperkenalkan ketika geometri non-Euclid itu geometri hiperbolik dan ekliptik. Nah, geometri hiperbolik sendiri itu diasumsikan dari titik yang di luar garis, jadi ada banyak garis ternyata yang tidak pernah berpotongan dengan garis tersebut. Jadi kalau di dalam, makanya kenapa ada ruang tiga dimensi gitu kan ya hiperbolik kan. Nah ini, biasanya kan kita hanya belajar ruang dua dimensi X, Y. Nah kita mulai, oh ternyata ada titik-titik baru nih yang tidak saling berpotongan. Itu di mana? Nah itu kita mempelajari yang tiga dimensi itu. Nah konsep-konsep ini memberikan pandangan yang sama sekali berbeda dengan struktur ruang atau yang ada di Euclid sederhana. Lalu kita pernah mendengar teori relativitas yang dikembangkan oleh Albert Einstein. Itu pun sama menggunakan geometri non-Euclid. Jadi sebelum orang matematikawan memperkenalkan tentang geometri non-Euclid, ternyata ada loh seorang tokoh yang sebenarnya sudah memperkenalkan dari dulu, yaitu dalam kalau ada suatu barang di dalam eh, ruang dan bentuk itu, ternyata diperkenalkannya oleh Albert Einstein ya pertama kalinya geometri non-Euclid. Hanya diperkenalkannya itu adalah struktur ruang waktu dalam fisika. Nah, kalau orang matematika itu kan orangnya maunya mengembangkan ya, pengembangan inovasi. Mereka, oh jangan hanya dalam fisika dong, dalam matematika juga gitu kan. Kalau dalam fisika itu, contohnya adalah tentang cahaya. Contohnya seperti ini. Misalkan kita pernah lihat mungkin cahaya matahari yang masuk ke lubang-lubang kecil. Nah, cahaya yang masuk ke lubang-lubang kecil itu, lalu dia tembus misalkan ke titik-titik tertentu, itu kan dia istilahnya kalau di matematika tidak berpotongan ya, tidak berpotongan dengan suatu garis lah ibarat seperti itu. Nah, perubahan dari geometri Euclid ke non-Euclid itu mengajarkan kita tentang sifat yang, oh, ilmu pasti juga ternyata bisa fleksibel dari sistem teorinya gitu kan. Jadi nggak harus selalu mutlak terus, lalu berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya gitu ya di dunia terutama. Nah, paradigma ini pun memegang peranan yang penting dalam menentukan metodologi dalam matematika. Contohnya adalah paradigma konstruktivisme dalam matematika yang menekankan bahwa konsep-konsep matematika itu harus dapat dibangun atau dikonstruksi secara eksplisit. Jadi bukan hanya diasumsikan aja, tapi memang harus dibangun secara eksplisit. Jadi secara nyata juga sebenarnya bisa dibangun, hanya sifatnya adalah fleksibel. Makanya kenapa jabar linear kalau misalkan kalian ada yang membuktikan membangun gitu kan ya, tunjukkan bahwa eh,
tunjukkan bahwa persamaan tersebut membangun, atau enggak misalkan tunjukkan bahwa persamaan tersebut misalkan adalah bukan membangun aja, apa sih namanya, bebas linier misalkan kayak gitu kan. Kalian kadang asumsikan kalau misalkan ambil X adalah apa, kalian buktikan satu ternyata betul, lalu buktikan untuk semua gitu kan ya, biasanya ya. Udah pernah ngambil aljabar linier kan, BTW? Udah belumnya ngambil aljabar linier kalau saya boleh tahu? Sudah ya, Udah, Ibu. Udah ya, oke. Berarti kalian bisa memahami ya apa yang contoh yang saya berikan. Nah, paradigma pun memainkan peranan yang sangat penting. Yang tadi saya bilang yaitu konstruktivisme. Nah, idenya itu adalah metode yang harus konkret, yaitu membangun atau menemukan objek matematika. Nah, pendekatan ini mengingat bahwa objek matematika hanya dianggap ada jika kita dapat menyebutkan atau memberikan cara untuk menemukan secara praktis. Nah, makanya kenapa orang matematika harus membuktikannya dengan teorema ya dalam matematika itu, yaitu karena adanya paradigma konstruktivisme. Karena buktinya itu harus mencakup konstruksi yang nyata atau yang konkret lah, ibaratnya seperti itu. Nah, dalam perkembangan zaman, penerimaan paradigma konstruktivisme ini berdampak ternyata banyak orang yang memandang lalu menggunakan matematika dalam teknologi dan sains gitu. Oh, kita punya nih yang penting terbukti secara konkret gitu kan dengan adanya paradigma ini tuh. Akhirnya yang tadinya dulunya perspektif yang klasik gitu kan, sama yang formal, kita menghadapi suatu masalah karena kita harus menghadapi banyak kritik. Benar nggak sih, bisa nggak sih dibangun gitu kan dengan sesuatu yang konkret itu. Nah, ternyata cakupannya matematika dengan terlalu fokus pada objek itu yang harus dikonstruksikan secara eksplisit ini. eh jadi kita harus membangun sendiri sesuatu bahasa yang betul-betul butuh teorema pendukung, butuh lemma pendukung. Akhirnya karena pergerakan matematika itu kan inovasi ya, sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi konstruksi ini pun akhirnya memunculkan sesuatu yang baru, yang tadinya berpikiran tradisional, sekarang jadi berpikir untuk modern lah ibaratnya gitu. Contohnya apa? Banyak bahasan matematika yang baru. Contohnya adalah kalian udah pernah belajar matematika diskrit tentang graf mungkin ya, graf atau mungkin analisis yang tentang grup, belum ya? Kalau grupnya ya, mungkin yang matematika diskrit dulu ya, yang tentang graf ya. Nah, pada tahun 20-an, abad ke-20, semua menentang yang namanya paradigma klasik yang berfokus pada keteraturan dan simetri. Jadi udah bosen nih kalau misalkan paradigmanya adalah tentang teratur gitu kan. Jadi mulai muncul sesuatu yang baru gitu. Makanya kenapa matematika sekarang ada dibagi-bagi kan, ada komputasi matematika, ada ilmu komputer gitu ya. Karena orang matematika sendiri saat perkembangannya, oh tentang logika berpikir itu ternyata kita bisa loh ngebaca kayak bahasa coding, misalkan seperti itu. Nah, itu kan di dalam matematika klasik itu nggak terima. Nah, tapi kalau misalkan di matematika modern itu terima. Makanya perkembangan kalkulus itu dia berkembang saat Isaac Newton dan Gottfried Wilhelm Leibniz. Leibniz ini yang kalau kalian pelajari di mana di analisis pada abad ke-17, inovasi yang merubah cara matematika diterapkan secara sains dan teknik gitu ya. Karena melibatkan perubahan perubahan dan laju perubahan itu memang tidak semudah itu. Yang contohnya ada turunan diferensial. Nah, proses revolusi yang ditandai dengan munculnya geometri non-Euclid di abad 19. Nah, geometri ini akhirnya berkembang di abad 19, lalu muncullah teori himpunan, mungkin kalian kalau pernah dengar paradoks Russell, yang memaksa matematikawan untuk merevisi dan memperluas
konsep dasar teori himpunan. Jadi contohnya seperti ini. Misal saya punya himpunan nih. Kalian tahu kan, himpunan bilangan asli itu himpunan bagian dari bilangan real, gitu kan ya? Saya mau tanya, kalau saya punya bilangan asli yaitu bilangan X, saya itu sama dengan 1, 2 sampai titik-titik, lebih besar mana dengan saya punya Y sama dengan himpunan dari 0 sampai titik-titik sampai 1. Lebih besar mana? Mana angka yang lebih besar? Yang X atau yang Y? Menurut kalian? Ada yang bisa komentar? Nah, saya lihat dulu ya. Sorry. Ada yang bisa komentar sampai sini? Mana mana himpunan mana yang lebih besar? Yang X atau yang Y? Dan juga saya mau mau minta kalian untuk sebutkan alasannya. Mana kira-kira yang lebih besar? Siapa ya di sini ya? Kayla, mana yang lebih besar kira-kira? Oke, Marsha, mana yang lebih besar? Himpunan mana Marsha yang lebih besar? Yang memuat antara 1, 2 sampai titik-titik itu, atau himpunan yang memuat antara 0 sampai 1. Di mana himpunan X-nya itu kan kita tahu ya bilangan asli itu himpunan bagian dari bilangan real. Mana yang memuat lebih banyak himpunannya? Oke, Nirmala, kira-kira yang mana? Eh, Kalau menurut saya ya Bu, ini mohon maaf kalau salah. Hmm? Kalau menurut saya yang lebih besar itu X, karena X itu kan anggotanya bilangan real, terus dia dari 1 sampai tak hingga, sedangkan kalau Y hanya dari 0 sampai 1. Mohon maaf Ibu kalau salah. Enggak apa-apa. Oke, yang lain? Yang lain kira-kira? Samuel, Yudisa, gimana? Mana yang lebih besar? Saya sependapat dengan Nirmala, Bu. Karena nilai X itu dimulai dari 1 hingga tak, tak hingga. Sedangkan untuk nilai Y sendiri itu dimulai dari 0 hingga 1. Nah, berarti kalian nggak paham. Kan saya bilang tadi himpunan bilangan asli, himpunan bagian dari bilangan real gitu kan ya. Kalau ini muatannya adalah logikanya seperti ini. Kalau misalkan himpunan X itu, X itu dia hanya titik-titik. Jadi kita hanya ngitung ini 1, ini 2, ini 3 gitu kan ya. Sampai titik-titik gitu kan ya. Nah, sedangkan himpunannya itu adalah 0 sampai berapa di sini? 1. 0 sampai, tapi ada titik-titiknya. Kan titik-titiknya ini kita nggak tahu kan? Titik-titiknya ini bisa bilangan apa di sini? Bisa aja kan setengah. Setengah tuh bilangan apa sih? Bilangan rasional, ya nggak? Kalau misalkan saya mintanya adalah akar dari eh 1, ini satunya nggak masuk deh, 0 sampai satunya gini deh. Himpunan bagian terbuka deh. 1, himpunan, jangan, sorry, jangan 1, tapi 0,5, akar dari 0,5. Ini juga masuk. Nah, kalau lebih rapat, itu lebih rapat yang ini. Jadi kalau ini memuat semua bilangan real. Tapi kalau ini hanya titik-titiknya saja. Jadi saya bilang kan 1, 2 sampai titik-titik. Ini hanya bilangan real. Ini mencakup bilangan rasional, bilangan irasional sebenarnya ya. Lalu bilangan irasional karena ada akar-akarnya juga kan. Nah, mana kalau kalian tanya sama saya, mana ibu himpunan yang lebih banyak? Himpunan antara 0 sampai 1. Karena 0 sampai 1 itu mencakup himpunan bilangan real, tapi 1, 2, 3, 4, 5, 6 itu tidak mencakup bilangan real. Jadi dia hanya bilangan asli. Makanya mana yang lebih besar? X, himpunan bagian dari Y. Jadi mau sebesar apapun nilai X, tidak mungkin bisa mengalahkan nilainya si Y.
Nah, ini yang disebut dengan konsep yang dapat dibuktikan secara eh, itu tadi. Kalau secara kasat mata, kalau kita melihatnya adalah dari segi klasik, itu X lebih besar mungkin ya. Tapi kalau misalkan kasat matanya kita sudah berubah paradigma yang konstruktif tadi, itu nilai Y yang akan lebih besar. Jadi seperti itu. Kalau misalkan kalian mau bukti nyata adalah di dalam sini kan masih ada 0,6, 0, yang komanya tuh sampai 9 mungkin ya kalau kalian belajar magnum yang 0 komanya tuh sampai berapa. Itu kan ada 10 pangkat minus 9, ada 10 pangkat 13. Jadi angka himpunannya tuh antara 0 sampai 1 tuh sangat besar sekali. Makanya dibilang adalah himpunan asli, himpunan bagian dari bilangan real. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Oke, kalau nggak ada saya lanjut ya. Nah, eh, dengan paradigma yang seperti tadi itu, bukti nyatanya adalah ini secara matematika lebih banyak diterangkan kan ya. Saya skip kalau secara matematika ilmu pendidikan matematikanya, tapi saya fokusnya adalah ke matematikanya. Nah, perkembangan oke, peralihan dari geometri Euclid ke geometri non-Euclid itu menunjukkan bagaimana perubahan paradigma yang dapat mempengaruhi bidang matematika secara luas ya. Meskipun banyak di awal geometri non-Euclid itu banyak ditolak gitu. Karena apa gitu? Menurutnya adalah geometri Euclid itu sudah yang terbaik gitu kan ya. Secara konteks pun bahkan banyak guru-guru tuh yang apa sih geometri non Euclid gitu. Untuk apa kita mempelajari geometri non Euclid? Di ilmu pendidikan banyak pro dan kontranya juga sama. Nah, lalu muncullah dengan simulasi matematika dan perkembangan sejarah paradigma matematikanya sendiri, yaitu Carl Friedrich Gauss, Nikolai Labus, dan Jonas Bola itu menandai perubahan paradigma besar dalam matematika. Nah, contohnya itu dengan apa? Contohnya adalah dengan seperti ini. Kalau misalkan geometri non-Euclid itu kan dalam geometri hiperbolik yang dikembangkan oleh Lobach, Schaeffer, dan Bola itu, kita mempelajari dengan bahwa sebuah titik di luar sebuah garis terdapat tak hingga banyak garis paralel yang dapat ditarik ke garis tersebut. Sebaliknya, geometri eliptik yang dipelajari oleh Gauss bahwa tidak ada garis paralel yang dapat ditarik melalui titik manapun di luar garis kan ya. Nah, ini bertentangan sama teori relativitas Einstein. Teori relativitas Einstein itu adalah menggambarkan ruang waktu yang melengkung akibatnya ada massa dan energi. Makanya geometri non-Euclid yang dikembangkan oleh geometri Riemann, deret Riemann atau nggak yang sering kalian dengar, memperkenalkan ide bahwa ruang dapat memiliki bentuk yang berbeda dari ruang datar Euclid. Jadi akhirnya diakuilah geometri non-Euclid. Maka di abad ke-17 dan ke-18 kalkulus terus diperbaharui. Bahkan sampai saat ini pun kalkulus tetap diperbaharui. Jadi kalau yang namanya matematika itu ilmunya itu pastinya tuh untuk jangka panjang yang lama. Jadi entah itu 1 abad, lalu 2 abad lagi dia akan berubah gitu kan. Makanya Isaac Newton sama Wilhelm Leibniz itu memperkenalkan konsep yang namanya limit, diferensial, dan integral. Karena bapak-bapak beliau lah kalian bisa memahami tentang limit, diferensial, dan integral. Lalu konsep-konsep fundamental limit, diferensial, dan integral ini inovasi. Lalu akhirnya konsep limit dalam kalkulus tersendiri yaitu melibatkan perubahan yang kontinu bahkan mendekati nilai tertentu. Jadi untuk sesuatu nilai yang tak konvergen akhirnya kita mempelajari sesuatu yang konvergen gitu ya. Resolusi kalkulus ini tidak hanya mengubah matematika tetapi juga memiliki dampak yang mendalam pada ilmu-ilmu lain. Nah, ini contohnya di aljabar di abad ke-19-20. Perkembangan aljabar abstrak ini adalah grup contohnya. Dengan adanya grup, salah satu struktur dasar dalam aljabar abstrak yang terdiri dari himpunan elemen dengan operasi binar yang memenuhi 4 aksioma dasar, penutupan, aksiositas, keberadaan elemen identitas, dan keberadaan inverse. Lalu cincin dalam kompleksnya di dalam grup itu yang struktur yang lebih kompleks di dalam grup. Lalu medan
yaitu adalah struktur yang memiliki kedua operasi biner, penjumlahan dan perkalian kali ya. Nah, perkembangan aljabar abstrak sendiri ini memungkinkan matematikawan membuat suatu jaringan-jaringan baru, yaitu dengan munculnya adalah teori graf yang digunakan untuk memodelkan hubungan dan jaringan hingga kriptografi. Kriptografi itu kalau nggak salah pewarnaan dalam graf. Yang contoh sehari-hari itu apa, Bu? Contohnya adalah traffic lalu lintas, lampu lalu lintas itu menggunakan teori magraf. Kenapa kok bisa ada aturannya merah itu diam, lalu kuning itu siap siaga, dan hijau itu jalan. Itu pakai teori graf ya. Kalau kalian perhatikan gitu. Karena nggak mungkin semudah, oh ini merah itu adalah berhenti, itu itu ada aturannya, itu menggunakan teori kriptografi. Jadi kalau misalkan matematika bisa digunakan secara eh, kehidupan sehari yang paling nyata, itu kalau menurut saya teori graf. Itu pengaturan lampu lalu lintas. Gitu ya. Oke, lalu perkembangan di abad 19 dan 20, George Boole sama George Frosch dan Bertrand Russell. Bertrand Russell itu dia orangnya fokus juga loh di kontrol. Dia membangun fondasi matematika yang berusaha untuk mengklarifikasi dan merumuskan matematika dengan istilah logika yang formal. Makanya kenapa teori model sama teori type itu akhirnya berubah. Jadi George Boole itu pelopor di logika matematik melalui aljabar Boole, itu mengkaji operasi logika, lalu George Frege itu perkembangan logikanya sama teori himpunan. Russell dia itu banyak karya-karyanya itu di logika formal. Jadi menyempurnakan dasar-dasar matematika, teori himpunan, paradoks, dan logika. Lalu himpunan Cantor, kalian kalau pernah dengar Cantor gitu ya, memperkenalkan konsep infinitas tak hingga. Jadi kalau ada yang ngomongin tentang eh, deretnya tuh kayaknya nggak hingga deh. Himpunan minta hingga sampai tak hingga tuh maksudnya gimana? Nah, ini adalah himpunan kantor. Lalu teori model dan teori type yang membantu perkembangan dari logika teori himpunan juga di dalam matematika. Makanya kenapa tadi saya ngomongin tentang teori matematikanya itu lebih kayak ke, betul nggak bilangan asli itu himpunan bagian dari bilangan real? Betul, kata kalian kan? Nah, selanjutnya di abad ke-20-an sudah mulai berkembang tentang Samuel Liebig dan Saunders Marsland. Makanya kenapa di matematika itu meliputi banyak bidang. Yang pertama ada topologi. Concern bidangnya bulu kita. Itu tentang ruang topologi dan pemetaan kontinu dengan cara yang lebih umum. Algebra, Pak Yudi dan Pak Ibnu. Itu tentang grup cincin, lalu eh grup, cincin, dan modul. Lalu teori bahasa dan logika, struktur untuk bahasa. Lalu selanjutnya adalah matematika terapan, termasuk saya itu aplikasi dalam teori komputasi dan ilmu komputer. Oke, teori kompleks itu ada juga berhubungan dengan masalah penghitungan, yaitu menggunakan komputasi matematika, yaitu NP-complete, pengukuran waktu dan ruang, keterbatasan komputasi, lalu matematika terapan, adanya dengan prediksi, misalkan ada tentang cuaca, hari ini hujan, kok bisa siangnya itu misalkan panas gitu kan. Nah, itu perubahan cuaca atau perubahan iklim. Lalu bisa juga tentang memprediksikan adanya tsunami, pergerakannya seperti apa itu bisa. Statistik dan data teori probabilitas. Lalu optimasi bidangnya saya adalah menemukan solusi terbaik dalam masalah yang melibatkan pengolahan sumber daya terbatas seperti dalam logistik dan perencanaan. Oke, ini tentang paradigma matematika ini sangat luas. Saya harap kalian bisa cari sumber lain yang tadi saya berikan. Itu eh, di berbagai jurnal mungkin ya. Jadi tugasnya kalian adalah cari PPT atau oh, apapun itu yang eh, ini tugas per kelompoknya yang mencari jurnal yang membicarakan tentang perkembangan paradigma di dalam matematika. Jelas nggak tugasnya?
Cari jurnal yang em, membahas tentang perkembangan paradigma di dalam matematika. Ayo, paham nggak maksudnya? Ayo. Ibu izin bertanya. Iya, boleh. Eh, itu kan tadi tugasnya tuh tugas kelompok ya, Bu. Satu kelompok kira-kira berapa orang, Bu? Ini 20 ya? 21. 3 deh. 3 orang. Oke, Iya. Ibu. Oke, Kalau makasih. Saya tunggu hari Kamis lah ya. Nggak lama-lama ya. izin bertanya lagi, Ibu. Boleh. Eh, kan tugasnya itu mencari jurnal ya, Ibu. Itu bentuknya dalam PDF itu rangkuman isi jurnalnya atau kita cari jurnalnya aja? Enggak, dalam bentuk PDF. Yang menurut kamu bahasa kamu. Jadi di Jadi, dalam PDF-nya isinya rangkuman dari jurnalnya ya, Bu. iya, betul sekali. Oke, makasih, Bu. Sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Ibu izin bertanya. Boleh nggak Ibu kalau deadline-nya sampai Jumat? Soalnya kami kan juga ada UTS ya Ibu. Sedangkan hari Jumat tuh kebetulan maksudnya lagi jadwal UTS yang kosong gitu. Jadi mungkin masih bisa lebih diperbaiki. Boleh. Ya baik, makasih Ibu. Jumat pagi tapi ya. Soalnya kalau Jumat siang saya nggak bisa koreksi. Jumat pagi mungkin ya. Oke, iya Ibu. Oke. Terima kasih. Ya, sama. Oke ya, saya minta kalau bisa jadwalnya sama kelas B juga ya, samakan.